Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your mind and be truth by yourself. Ya, masih bersama dengan PFCI. Welcome. Ketemu lagi kita dengan komunitas pecinta primata PFCI, Primates Fostering Care Indonesia. Kita kali ini kedatangan tamu, guys, dari jauh loh, Jawa Timur, Ponorogo. Ini adalah tokoh pecinta primata yang luar biasa dari Jawa Timur nih. Jauh-jauh dari Jawa Timur datang ke basecamp PFCI ini cuma untuk silaturahmi dan ya ngopi bareng ya Om ya. Betul. Iya, ini jarak dari Jawa Timur ke Bekasi ini, Ponorogo tepatnya itu kira-kira berapa kilo Om? 600 kilo lebih. 600 kilo lebih, wah iya. Guys, 600 kilometer lebih dong. Luar biasa nggak nih Om Arianto ini? Mungkin sebagian kawan-kawan pecinta primata mungkin sudah pada mengenal tokoh Om Arianto nih ya, dengan monyet pintarnya yang bernama Mogi. Dan beliau ini YouTuber juga loh guys. YouTuber kecil-kecilan. Mau YouTuber kecil, sedang, gede itu namanya tetap YouTuber Om. Iya. Walau bagaimanapun itu YouTuber. Dan mungkin kawan-kawan pecinta primata sudah tahu ya channelnya Om Arianto ini apa. Tapi biar lebih ini kasih tahu lagi Om, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang nggak tahu nih. Channelnya namanya Cita Monkey. Cita Monkey, CHITA. Pakai dot nggak, underscore gitu? Nggak ada, langsung aja Cita Monkey, pasti ketemu deh dengan Mogi ya Om. Iya betul, monyet bermain satu-satunya kayaknya sih di Indonesia, satu-satunya monyet bermain. Monyet bermain satu-satunya di Indonesia guys. Coba itu, mungkin kalau di luar sana ada lah ya, kita nggak perlu sebut namanya gitu ya. Ya udah banyak yang tahu lah, tapi di Indonesia nih kayaknya cuma Om Arianto tok nih, Om Arianto doang nih yang bisa membuat suatu yang permainan yang dilakukan oleh monyet ya. Mungkin untuk yang penasaran bisa dikepoin nih di sini nih channelnya. Jangan lupa di subscribe guys. Cita Monkey. Oh di sini ya. Kalau di sini kopi. Ya. Jadi gimana nih Om? Kesan-kesan Om awal pertama kali kok bisa gitu loh jatuh cinta, terus punya hobi mau melihara primata, itu awalnya bagaimana? Karena sebagian orang nih beranggapan buat apa sih melihara monyet itu udah bau, serem, jelek, liar, nakal, brutal, membuat orang-orang menjadi gempar ya kan? Ya memang begitu sih sebenarnya sih, memang bau memang ya. Iya, kalau kita tergantung jaga, ya. Kalau kita nggak jaga kebersihannya memang bau. Jangankan hewan ya, kita aja manusia kalau nggak jaga kebersihan bau, dia karu-karuan. Udah kan pasti gitu, ya. Tahu-tahu bau ketek aja. Wah, maka dari itu. Terlebih hewan ya kan, hewan. Sebenarnya kalau hewan ya, kalau kita punya kandang yang besar Mas ya itu ya, dia nggak perlu kayak hewan-hewan yang lain perlu dimandiin, dia bisa mandi sendiri sebenarnya. Kalau monyet sendiri, iya itu kalau kita, Om ya. Iya, tapi kalau kita punya lahan yang luas terus kasih nggak mungkin dong dia mandi sendiri kayak manusia, nggak mungkin dong. Berenang dia maksudnya. Berenang langsung dibur gitu. Mungkin kawan-kawan primata ini semuanya pada penasaran pengen ngeliat Mogi seperti apa Om. Om dibawa Moginya Om? Bawa juga. Mana nih Moginya? Mogi, sini, Mogi. Sayang, sini sayang. Sini sayang. Oh ini Mogi. Luar biasa Moginya ini. Mogi ini Om. Usia salam dulu. Ini kurang tahu ya. Salim dulu. Bu salim. Oh ya. salim. Lagi salimnya mana? Salim Mogi no. Mogi. Salim lagi. Oh iya. Oh salamnya. Ini kalau umur ya ini ya kurang lebih aja Om. Nggak usah harus tepat banget karena kan nggak ada bidannya, nggak ada aktenya juga. Iya, nggak ada aktenya ini sih. Kalau nggak salah sih ya bisa 2-3 tahunan lah kurang lebihnya. 2-3 tahunan. Oh iya. Udah lumayan juga ya usianya ya. Berarti ini masuknya mulai remaja lah. Iya, yang jelas itu. Juve lah kalau istilah burung tuh, Juve. Jadi mau gini, dengan usia seperti ini dia sudah pandai itu, apakah sekolah belajar sendiri atau memang sudah insting nalurinya dia emang sudah? Yang jelas sih ya sekolah juga sih, makanya saya datang ke sini tuh ya. Sekolah ya? Iya, si Mogi ini dulu ini sekolahnya
Waktu itu kalau nggak salah Ini ceritanya komunitas pura-pura nggak tahu ini saya ceritanya. Ceritanya. Ini padahal ini ya para pemirsa sekalian ya, apa itu ya, pecinta primata, padahal dulunya yang latih ini ya Mas Andri ini juga sih sebenarnya. Dulunya dari sini. Saya ngambil itu tahun 2022. 2022. Oh iya. Saya lupa ingat tahu. 22 akhir itu saya pesen baru. Tolong saya carikan ini primata yang bisa diajak bikin konten, saya bilang gitu. Bagus. Iya, betul. Kebetulan nih dapet ini nih. Iya, muka hitam tapi cantik nih ya Mogi ya. Iya, gosok. ya karena sering mancing kalau saya lihat di YouTube-nya itu iya video-videonya saya lihat mancing mulu, terus panas-panasan cari rumput, ngarit lah istilahnya. Gimana nggak geseng gitu loh. Aduh, luar biasa. Saya aja dari 2022 itu sampai lupa Om. Kapan? Iya saking banyaknya beberapa yang sekolah segala macam itu, saya sampai nggak inget itu di tahun gitu berapa. Iya. Yang jelas Om ingetnya saya jadi ingat. Gitu. Yang jelas ini si Mogi ini salah satu jebolan dari P3BKS. Sekarang sih kayaknya nggak ada ya. Udah nggak ada Om itu. Buyar atau gimana itu? Bukan bubar atau buyar, itu bermetamorfosis menjadi PFCI. Primate Fostering Care Indonesia. Jadi nggak bubar ya sebenarnya itu ya. Karena itu metamorfosis saja untuk mencakup lebih luas lagi arealnya. Kalau cuman P3BKS dulu ya guys, mungkin kan sudah pada tahu ya singkatannya apa, Paguyuban Pecinta Primata Bekasi. Itu skupnya Bekasi aja. Tapi kalau PFCI, Primate Fostering Care Indonesia, ya se-Indonesia kita menaungi, merangkul, kita silaturahmi, ya saling berkomunikasi untuk keseluruhannya. Bila ada apa-apa kita siap untuk saling support begitu. Jadi itulah maksud tujuannya kenapa bermetamorfosis itu, maksudnya tujuannya itu. Makanya kita kembali ke Mogi lagi nih. Mogi gimana? Saya lihat dari YouTube-nya sih, mungkin nanti kawan-kawan juga bisa melihat. Iya. Mogi ini viewersnya nih luar biasa ya Om ya. Udah banyak yang nonton, bahkan sudah masih kecil kok. Ya, ini bisik-bisik aja Om. Gimana sih caranya monetize ya? Bisa dipelajari sendiri lah. Mungkin kawan-kawan pengen tahu juga sih Om, cara-cara kisi-kisi kecilnya aja Om. Gimana ya? Pokoknya aja ya Om ya. Ya yang jelas kita konsisten lah. Setiap hari kreatif ya. Ya betul gitu. Kalau bikin channelnya yang monyet bermain kayak si Mogi ini agak susah memang. Monyetnya harus ini ya, anaknya harus bener-bener pinter sih soalnya memang. Iya, minimal harus sekolah dulu lah ya. Minimal jalan dulu di kita sangkan promosi lagi gitu ya. Ini bukan promosi, ini fakta dan realitas. Iya memang begitulah yang jelas. Tanpa ada P3BKS yang dulu itu saya nggak punya Mogi ini. Iya. Dan ini Mas Andri ya, saya manggilnya nggak bisa ngomong Bang Lisa, Bang Andri nggak bisa. Misalnya Mas Adi, Mas Andri gitu ya. Om Jowo ya, Mas. Ngomongnya Mas Andri gitu ya. Iya. Itu di rumah saya ini ya, di Ponorogo sana, di Kota Riok. Mogi ini banyak saudaranya, ada 7. Oh, ada 7. Yang pinternya cuma 1 ini, soalnya yang sekolah cuma 1 ini toh. Iya. Gitu loh. Ada saudara ini, kakak-kakaknya. Iya betul, ada kakak-kakaknya. Ini paling kecil berarti ini. Ini yang paling kecil ini. Oh, bontot ini berarti. Iya. Ada 6 lagi. Masih ada 6 di rumah. Oh, tapi yang sekolah ya cuma ini toh. Yang lainnya yang di rumah itu tujuannya untuk supaya bisa berkembang biak. Soalnya itu ngadopsi dari orang juga, kasihan bila mana nanti terlantar gitu loh ya. Takutnya diterlantarin, terus pernah tuh kejadian yang kayak disiksa segala macam itu terus dilepas liarkan, akhirnya mengganggu lingkungan. Ya saya pelihara lah di rumah. Ada 6 yang di rumah. Oke Om, jadi Mogi itu masih punya saudara? Masih lah. Saudara beruknya juga atau ada monpai juga? Jadi beruknya di rumah ada 4, monpainya 2. Beruk 4, monpai 2. Jadi Om ini rencananya itu pengen apa sih Om sebenarnya miara sebanyak itu? Kalau yang di rumah sih memang buat breeding ya. Oh, sengaja lah. Soalnya kasihan kalau dibuang atau dilepas di hutan, kayaknya pasti mati teman. Oh iya betul. Pasti. Lagi pula di Pulau Jawa kayaknya nggak ada kan? Itu ya yang komunitas, bukan komunitas ya, populasi dari beruk kan nggak ada kayaknya. Yo nggak ada, memang. Adanya cuma ekor panjang. Ekor panjang itu doang. Itu pun kalau dilepas mungkin dibantai sama yang udah duluan di situ. Udah duluan di sana, udah senior. Itu takutnya itu.
udah menjadi penguasa di teritorial areal itu. Ya, mereka kan hidupnya berkoloni ya, ratusan ekor berkoloni. Nah, itulah. Jadi buat kawan-kawan pecinta primata ya, biar semakin paham bahwa kita tidak bisa yang namanya melepaskan monyet begitu saja, beruk ataupun ekor panjang ekor pendek begitu saja, karena mereka ini adalah hewan yang berkoloni. Kalau kita lepaskan begitu saja, Om, amit-amit nih umpamanya gitu, Om lepasin itu saudara-saudaranya Mogi atau beserta Moginya barang-barang, itu sudah menjadi koloni kecil. Iya, betul. Ada 7 berarti kan? Iya. Koloni 7 ekor monyet katakan. Akhirnya dilepaslah ke hutan begitu saja. Setelah sudah dilepas begitu saja, kita nggak tahu di situ ada penguasa teritorial area di situ yang kumpulan monyet yang koloninya yang ratusan. Iya, benar. Bisa dibayangkan guys, jumlah dari 7 dibandingkan dengan ratusan monyet, apabila berhadapan, yang menang sudah pasti yang jumlahnya besar. Ya, bisa perang itu di situ. Bukan cuma perang, Om, karena jumlahnya kecil, habislah yang 7 ini. Iya, betul, dijadiin santapan, dijadikan target, diporak-poranda, digigit, dicakar segala macam. Karena ini pada prinsipnya hewan beruk ataupun ekor panjang ini itu adalah kanibal, Om. Dia memakan sesama juga gitu. Ya, ini sekedar ini ya, wawasan tambahan buat para pecinta primata, juga buat para masyarakat, warga net ya, untuk bisa lebih memahami lagi. Jadi kita sebagai pecinta primata itu, kita harus mampu memahami sejauh apa, karena semua itu ada resiko dan ada konsekuensinya semuanya. Jadi itulah wawasan yang sederhana yang seharusnya kita semua sudah pahami ya, Om. Karena kita nggak bisa yang namanya melepaskan hewan primata kita begitu saja, karena itu ada resiko dan konsekuensinya terhadap yang kita lepaskan. Betul. Gitu. Sebenarnya pecinta dan penghobi yang miara primata kayak Om ini, kayak kita semua ini, itu punya ketertarikan dan punya pendapat sendiri-sendiri ya, Om ya. Nah, kalau dari sisi Om Arianto sendiri nih, Om, kenapa sih kok Om lebih memilih miara primata, monyet gitu loh? Banyak sebenarnya kan yang bisa kita piara. Itu sebenarnya mewakilkan pertanyaan dari para warga net, masyarakat, warga yang lain nih, yang nggak paham gitu loh. Kenapa mesti harus monyet, ya kan? Ya, bukannya harus sih, ya memang kebetulan saya suka sekali sama monyet, juga lucu, lagi pula itu hak Om lah gitu ya. Terus lucunya itu kalau maksudnya gini ya, bukan lucunya gini ya. Kita bangun pagi-pagi ngeliat peliharaan kita semacam monyet itu, kita senang, terhibur gitu. Terus terlebih lagi kalau waktu kita capek-capek pulang kerja gimana ngelihat peliharaan kita ada di situ, terus manggil-manggil, dikasih makan. Terus kadang kita lepas itu dia minta gendong, terus apa ya, semacam nyari kutu di rambut, nyari kutu-kutu sendiri ya, gitu loh. Jadi punya apa ya istilahnya, itulah punya kepuasan tersendiri itu. Betul. Jadi memang berasumsi pendapat orang itu berbeda-beda dalam memelihara. Mungkin juga bagi para pecinta hewan yang lainnya, miara kucing juga punya keunikan tersendiri. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi atau menghakimi orang kenapa harus miara kucing, kenapa harus miara anjing, kenapa harus miara cicak, kenapa harus miara kodok. Itu hak masing-masing ya, Om. Hak individu masing-masing yang perlu kita hargai dan hormati. Karena kita yang tahu konsekuensinya, kita tahu resikonya, kita yang tahu benefitnya apa, keuntungannya apa. Pada dasarnya kita memelihara hewan itu adalah kita bisa merilis stres kita juga. Kita terhibur dengan apa, Om? Sudah berapa lama sih sebenarnya? Dari tahun 2019. 2019 kan? Tapi dulu waktu masih di Kalimantan ya, tahun 2009 itu pernah juga. Waktu itu ada tetangga saya yang memelihara orangutan waktu itu ya. Tapi akhirnya kalau nggak salah waktu itu dikembalikan ya sama BKSDA kalau nggak salah waktu itu ya. Karena hewan dilindungi soalnya. Iya, betul ya. Itu seneng juga saya. Padahal itu jinaknya juga minta ampun itu sama orang. Diajak jalan nggak galak segala, nggak ada galaknya lah pokoknya. Itu dipelihara dari kecil atau gimana? Dari kecil memang. Dari kecil dia miara dari kecil.
Di Kalimantan tuh ya. Iya, di Kalimantan Tengah, di Sampai usia berapa itu masih dipegang sama tetangganya? Setahu saya itu dari kecil sampai di sana saya kurang lebihnya 4 tahun. 4 tahun baru diminta sama BKSDA ya. Iya. Ya, wajar ya diminta sama BKSDA karena orangutan itu guys hewan yang dilindungi karena populasinya sudah mulai sedikit. Maka perlu kita lindungi dan itu adalah tugas BKSDA dan KLHK dan sebenarnya tugas kita semuanya ya. Sambil kita semua itu sama-sama menjaga melestarikan hutan ya, dan kehidupan hewan-hewan yang ada di dalamnya gitu. Betul. Pastinya nih Om sebagai pecinta primata, suka dukanya ada dong Om. Bisa dibagi-bagi di share di sini suka dukanya tuh apa sih Om? Ya kebanyakan sukanya sih. Sukanya ya? Apaan sih? Ya, kalau kita bersihin kandang itu sih wajar ya. Iya wajar lah. Terus kebersihan ya Om. Beri makan kita keluar duit juga wajar lah. Wajar. Demi hobi, ya kan? Demi kesukaan kita. Masa kita suka sama hewan nggak kasih makan? Matilah yang jelas. Satu lagi nih Om, yang perlu kita semua sadari. Sebenarnya kita harus sadar, cuman mungkin lupa bahwa sebagian rezeki kita yang kita berikan untuk membeli makanan yang kita berikan kepada hewan-hewan kesayangan kita itu adalah sebagian daripada sedekah. Bisa jadi begitu emang. Bisa jadi begitu. Asal kita ikhlas, asal kita benar-benar tulus, itu akan menjadi berkah buat kita semua. Itu. Terus sukanya lagi nih Mas, yang jelas. Lagi nih, Om. Kalau hampir seminggu 2-3 kali itu yang jelas ya, yang gede yang namanya Pika-Piko ya. Itu selalu saya ajak ke hutan. Jadi keluar kandang pakai rantai sih kalau keluar kandang. Setelah naik motor kurang lebih 100 meter dari rumah lantainya udah saya lepas. Itu rumah Om sama hutan kurang lebih ya 2-3 kilo. 2-3 kilo. Nah, setelah sampai hutan pakai motor itu ya lepas runner, naik motor. Langsung kejar. Pulang naik sendiri ya kira. Nggak boleh nakal jangan gigitin ya. Itu sukanya di situ. Kita jadi terhibur. Itu jadi bukan cuma ditaruh di dalam kandang kok itu kalau peliharaan saya, tapi kalau orang kota mungkin agak susah ya kayak begitu ya. Bisa jadi merusak apa ya, rumah orang atau naik manjat ke tiang listrik bisa kesetrum. Sebagian sih itu ada kisah-kisah seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Justru dengan adanya komunitas kita nih PFCI, kita memberikan himbauan, memberikan arahan bagaimana cara safety-nya itu seperti apa. Biasalah Om, namanya juga primata ya kan, tangannya itu jahil, nggak bisa diem, wajar ya. Lulus maunya. Ya. Mukanya hitam Om ini. Gimana nggak hitam? Mancing mulu ini. Mancing sama ngarit tiap hari ini kerjanya nih. Soalnya punya kelinci segala macam ini. Iya, ngarit. Nggak semua kalau udah monyet terlatih dan monyet piaraan rawatan dari kecil ya kayak gini Om. Dia nggak akan menyerang, nggak akan jahil untuk kepada manusia. Betul. Itu perbedaannya di situ. Tapi kalau umpamanya itu hewannya baru ngambil dari hutan atau rescue dari hutan, tiba-tiba ya udah pasti itu bakalan nyakar, gigit. Nah, jadi ini adalah contoh hewan primata yang dipiara dari kecil. Ya, berbagi ini ya Om ya, pengalaman dan berbagi cerita suka duka gitu kan, karena yang namanya kita miara hewan piaraan itu tidak bersinggungan hanya dengan diri kita sendiri, bahkan kadang-kadang kita bisa bersinggungan dengan orang yang satu rumah, bisa jadi tetangga atau orang lain. Sebenarnya ini selama ini biasa nggak sih Om itu pernah nggak, maksudnya dijulitin sama orang, diomongin sesuatu hal yang miara apa sih itu, monyet kok begitu, kenapa, ada masalah apa mereka gitu loh, sampai mereka itu mencibir atau ya julid lah Om, ya ngerti lah julid lah ya, kayak gitu-gitu. Yang jelas pasti ada lah, orang satu keluarga aja ada yang gitu kok. Kakak saya padahal yang nggak serumah ya, itu kalau pas waktu dia berkunjung ke Ponorogo ya, waktu bulan Lebaran semacam itu
dia pun mencibir. Siapa ini? Saudara. Kakak kandung saya sendiri itu. Itu kakak kandung ya padahal itu. Itu aja suka ngata-ngatain pelihara ginian ngapain sih, pelihara monyet segala macam, pelihara kucing segala macam. Kalau kucing saya juga ada banyak. Oh, ada juga ini banyak. Kucing bukan kucing yang bagus, bukan. Kucing yang dibuang orang. Dibuang di pinggir jalan itu. Selama saya tinggal ke sini mungkin ya itu kampung ya berarti kucing kampung, memang benar kucing kampung. Kalau nggak salah ada 16. Ada 16 kucing. Luar biasa guys, 16. Kucing kampung ada 16. Aduh. Itu kucing terlantar semua. Yang bukan kucing terlantar cuma satu. Dengar-dengar juga ini Om, apa miara kelinci juga ya Om? Ya kelincinya sini. Hah? Biar buat temen sini nih. Oh, buat teman bermain. Iya, buat teman bermain ini ya. Oh, yang suka nyariin rumput juga ini dia, guys. Jadi tidak hanya pecinta primata doang Om Marianto ini guys, tapi kucing juga ada 16 ekor, ada kelinci juga ya. Iya betul. Tapi saya rasa gini Om, apa yang Om rasakan sebagai pecinta primata, dijulitin sama saudara sendiri, tetangga sendiri, kayaknya nggak cuma Om sih Om. Pasti banyak Om, kawan-kawan semua juga, kawan-kawan pecinta primata yang lain juga. Itu juga ya. Sama ya. Begitu pula juga dengan saya Om, saya pernah ngalamin juga lah. Pasti semua hampir rata-rata sih. Kalau saya sih bodoh amat. Yang penting saya nggak ganggu mereka ya jelas. Nggak makan ya kan, nggak ngerugiin ya. Iya, yang jelas itu. Iya. Yang penting ya kita jagalah, jangan sampai lepas atau gimana. Iya. Jangan terlalu juga dipikirkan juga Om. Kadang-kadang itu bikin kita stres. Karena kita ngurusin apa omongan orang segala macam, daripada pusing-pusing ngapain, kita mendingan sambil ngopi Om. Ini kopi diminum juga lebih enak gitu ya. Oke. Minum dulu guys. Ini salah satu wawasan dan tambahan juga yang perlu kawan-kawan pecinta primata harus pahami ya, karena yang namanya miara primata monyet gini tuh jangan cuma karena lucunya di awal doang ya Om ya. Biasanya sih kalau orang ini Mas, biasanya ya beli yang masih kecil. Betul. Yang belum muncul giginya itu kan harganya mahal memang ya, lucu-lucunya. Tapi setelah berumur 3 bulan, 4 bulan itu masih agak lucu. Terus umur 7 bulan udah agak lucu. Kurang. Iya aja. Terus lama-lama udah agak lucu itu. 1 tahun udah nggak lucu itu. Udah nyebelin. Udah nyebelin. Itu nanti pasti itu ada yang diposting di grup, komunitas. Itulah ngomongnya kayak gini, ngomongnya biasanya Mas. Biasanya ngomongnya gini. Dijual murah daripada nggak keurus, ditinggal kerja segala macam. Sebenarnya itu enggak sebenarnya itu. Klasik Om ya. Iya, itu alasan apa ya? Alasan yang nggak bener sih sebenarnya, itu cuman aduh ngapain sih? Dasarnya dia bosen. Iya. Udah mulai jengah gitu ya. Kalau ini Mas sebenarnya seandainya saya ini punya rezeki yang lebih ya, kalau rezeki tiap hari datang sih, kita hidup aja kena bisa bernapas aja udah rezeki kan. Betul. Maksudnya punya rezeki lebih ya, saya lebih lagi lah ya. Itu yang terlantar punya orang yang dijual-jual itu saya bayarin semua itu. Masya Allah, itu saya bikin tujuan yang mulia buatan itu. Gitu. Betul Om. Jangankan Om, saya juga punya konsep rencana yang sama Om sebenarnya. Itu juga kalau Tuhan yang Maha Esa itu mengizinkan, dikasih kita kesempatan ya Om. Tapi saya yakin pasti suatu saat itu tercapai. Amin. Kita bisa berkolaborasi ya Om ya. Iya, insya Allah. Kita terkonsep dengan konsep dan rencana yang sama. Makanya buat kawan-kawan pecinta primata, sahabat-sahabat primata, coba tolong dicamkan baik-baik, di note that ya, bahwa yang namanya kita miara primata itu jangan cuma karena lucu-lucunya aja ya Om ya. Iya betul. Itu harus tulus sampai kapanpun, sampai dia dewasa, bahkan sampai dia menghembuskan nafas terakhir, itu kita harus tetap setia, merawat, menjaga, berdampingan. Jadikan itu tidak hanya sekedar sahabat, tapi seperti keluarga sendiri ya Om ya. Betul. Karena ya namanya keluarga kan nggak mungkin dong harus dijual, nggak mungkin dong ditelantarkan. Masa sih saudara sendiri ditelantarin, anak sendiri ditelantarin, kan istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau cuma pengen lucu-lucuan aja nggak usah beli primata, nggak usah beli burung segala macam itu ya. Cukup lihat di YouTube banyak lah yang lucu-lucu. Banyak. Apalagi lihat si Mogi nih, bisa cari rumput sendiri, mikul rumput bisa sendiri. ngerayak mana-mana Iya, gitu. Itulah nggak usah beli.
daripada ntar ditelantarin buat apa buat sih ya? apa? Gitu. Itu waduh, itu sangat perbuatan yang tidak mulia karena niatnya udah mau beli tapi setelah besar nggak dirawat, udah mulai gede nakal terus udah nggak lucu lagi ntar ditelantarkan gitu aja. Itu kan kasihan ya Om. Ya Om Marianto. Kebetulan azan nih, ya kan? Nah, jadi kita sangat istimewa sekali nih, satu kebanggaan kedatangan dari Jawa Timur, tokoh YouTuber guys, ya kan, pecinta primata juga, ya kan, orang yang value-nya sudah bisa kalian nilai sendiri lah ya. Udah miara hewan banyak, gak cuman primata aja. Kucingnya ada berapa Om? 26? 16? Oh 16. Kelinci berapa ekor Om? Kalau kelinci cuma dikit sih, paling cuma 10-an ekor. Cuma dikit 10-an. 10-an guys, coba ya tuh. Itu banyak Om, ya kan? Itu adalah luar biasa. Pokoknya ini adalah tokoh pecinta hewan sebenarnya, nggak cuma hanya pecinta primata ya guys. Kita harus banyak belajar dengan beliau. Ini adalah contoh teladan yang kita harus panutin. Jadi terima kasih untuk sudah menonton, sudah memberikan subscribe, comment, and like juga. Tetap harus setia selalu dengan PFCI, dengan channel kita juga ya Om. Jangan lupa juga nih di subscribe juga channelnya Om Marianto. Tuh di sini guys, bukan di sini ya. Bukan di sini kopi, ini di sini. Cita Monkey Om ya. CHITA MONKEY. Cita Monkey. Oke. Thank you for watching. See you di next episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om. Mogi. Tapi pinter mau gini jelas setelur ini Melayu morot lah. Iya kan emang Bondi. Ngerti deh ya bagai hebat aja nih sialan nih buaya maksudnya nanti. Seso berarti Om. Ini masih kok dilihat nih. Waduh saya kok kadang-kadang sih habis mantul juga suka nongol.